Seorang gadis kaya jatuh cinta untuk pertama kalinya, dan bertemu dengan pemuda miskin di jalanan. Namun mereka hanya bercinta semalam di taman. Gadis itu kemudian mengetahui bahwa dia hamil. Dia berencana untuk melahirkan bayi itu secara diam-diam, untuk memaksa ayahnya setuju. Namun ketika mengandung selama 9 bulan, ayahnya mengetahui rahasia gadis itu. Setelah berdebat sengit, gadis itu pergi dengan sedih. Namun, kecelakaan mobil yang serius terjadi. Dia baru saja sadar dari pingsan. Ayahnya berbohong bahwa bayi itu keguguran dalam kecelakaan. Layla percaya pada kebohongan ayahnya, dan tertidur nyenyak di ruang bayi. Yang menakjubkan, bersama dengan suara lonceng angin yang jernih. Tangannya bergerak seperti peri. Seorang jenius musik generasi baru lahir. Namun sayangnya, dia akan segera dikirim ke panti asuhan. Mereka mengira takdir 3 orang ini berakhir di sini. Namun roda takdir berputar diam-diam. 10 tahun berlalu dalam sekejap. Layla malah meninggalkan panggung cello yang dipuja banyak orang. Menjadi seorang guru musik. Sedangkan Carl, si anak miskin, menjadi penyanyi grup musik. Dia menggunakan suara merdu itu untuk mengekspresikan kerinduannya pada Layla. Tak lama kemudian, ayah Layla sakit parah. Sebelum meninggal, dia mengungkapkan kebenaran pada putrinya. Anakmu tidak mati. Apa? Aku mengirimnya ke panti asuhan. Di mana dia? Aku tidak tahu. Layla terkejut dengan berita mendadak ini. Dia tidak ingin berhenti sejenak, dan mulai mencari tahu informasi tentang anak itu dengan gila. Sementara itu, Evan menjadi fenomena paling terkenal di panti asuhan. Untuk segera bersatu kembali dengan orang tuanya, dia memutuskan untuk pergi sendirian ke kota besar mencari. Namun juga karena keputusan gegabah ini, membuat jalannya bersama orang tuanya menjadi berliku dan menakjubkan. Ketika Layla datang ke pusat layanan anak untuk mencari informasi, namun staf meminta dia untuk memberikan informasi detail, lalu kembali dan menunggu berita. Namun Layla sangat ingin menemukan anaknya. Dia segera menemukan pemimpin di sini, memohon untuk membuat pengecualian dan mencari informasi untuknya. Apa yang kamu lakukan beberapa tahun yang lalu, baru datang sekarang. Aku selalu merindukannya. Aku butuh 11 tahun, 2 bulan dan 12 hari, baru tahu dia masih hidup. Tatapan memohon Layla menyentuh hati lawan bicaranya. Namun saat pemimpin mencari informasi, dia melihat pengumuman pencarian orang di dinding. Hanya sekali pandang, Layla langsung tertarik pada foto Evan. Layla terpikat oleh foto Evan. Dia merasa ada ikatan batin ibu dan anak, dan foto yang ditunjukkan oleh staf juga memastikan bahwa itu adalah anaknya sendiri. Namun sayangnya, beberapa hari sebelumnya dia hilang dari panti asuhan. Sementara itu, Evan berjalan sendirian di jalan yang ramai. Tiba-tiba dia tertarik oleh anak kecil yang sedang bernyanyi di jalanan. Evan memperhatikan alat musik yang unik di tangan anak itu. Ketika gadis itu memanggil pastor, Evan dengan lancar memainkan lagu yang dia tulis sendiri. Pastor yakin ini pasti malaikat yang dikirim oleh Tuhan. Dan dia harus memenuhi tugasnya. Tidak boleh membiarkan bakat malaikat itu terbuang sia-sia. Maka dia mengirim Evan ke sekolah musik terkenal di daerah itu. Profesor sangat terkesan dengan bakatnya yang luar biasa. Lalu dengan segera memutuskan untuk membiarkannya tinggal. Namun hanya dalam waktu sebulan yang singkat, Evan berhasil menciptakan sebuah fantasia yang rumit. Bahkan sang kepala sekolah pun tak kuasa menahan decak kagum setelah melihatnya. Dunia para jenius memang sulit dipahami oleh orang lain. Kemudian sang kepala sekolah mengadakan rapat, mengusulkan agar Evan memainkan fantasia ini dalam konser. Pada saat itu, Evan bertanya apakah akan ada 100 orang yang menonton. Kata-katanya membuat semua orang tertawa terbahak-bahak. Karena konser musik besar ini hanya diadakan sekali dalam 3 tahun. Tidak masalah jika puluhan ribu orang datang menonton. Memikirkan akhirnya memiliki kesempatan untuk memperlihatkan diri pada orang tua. Maka ia mulai dengan penuh konsentrasi mencari inspirasi di mana-mana. Bahkan dirigen terkenal di New York terpesona oleh bakatnya. Dia sendiri menunjukkan kekurangan dalam karya itu. Dia dengan tekun merawat bakat musik muda ini. Sementara di sisi lain, Layla, Richard Num juga diundang untuk berpartisipasi dalam pertunjukan orkestra saat itu. Juga diundang untuk tampil bersama orkestra saat itu. Semuanya tampak berjalan ke arah yang baik. Namun, John justru menemukan sekolah pada saat itu. Dia bersiap untuk membawa Evan pergi. Profesor menanyakan hubungan antara dia dan Evan. John menggunakan kata-kata kasar mengatakan bahwa dia adalah ayahnya. Namun Evan tidak ingin pergi dengan dia. Dia mengatakan bahwa dia akan mengikuti konser musik. Namun John mengancam akan mengirimnya kembali ke panti asuhan. Evan tidak ingin kembali ke panti asuhan dan akhirnya pergi dengan dia. Dia sekali lagi diatur untuk tampil di jalanan. Namun pada saat itu, Carl justru tertarik oleh melodi yang unik ini. Dia tidak tahu bahwa dia memiliki seorang putra. Dan Evan juga merasa akrab dengan pria di depannya secara tak terduga. Carl memuji cara Evan bermain gitar dengan baik. Bahkan menawarkan untuk bertukar alat musik sebentar. Ayah dan anak yang belum pernah bertemu duduk bersama. Mereka bermain musik bersama. Saat itu, musik menjadi jembatan persahabatan mereka. Kerjasama yang sempurna dan harmonis.
Karl tidak bisa menahan diri untuk memuji bakatnya. Dia merasa Evan mengubur bakatnya dengan berjualan di taman ini. Tapi Evan mengatakan bahwa seharusnya dia akan menghadiri konser malam itu. Namun, karena beberapa alasan, dia terpaksa membatalkannya. Karl memberinya semangat. Jika itu adalah sesuatu yang dia sukai. Bahkan jika langit runtuh, tetap harus berani menghadapi tantangan. Karena itulah makna hidup. Karl memperkenalkan dirinya secara sukarela. Dan Alvin pun menyebutkan nama panggungnya. Agustus. Sebuah kekuatan tak terduga membuatnya segera turun dari mobil. Berlari ke arah tempat pertemuan dengan gila. Kemudian berjalan cepat menuju panggung. Sementara itu, Layla juga melintasi kerumunan orang yang ramai. Pada saat yang tak disengaja ini, Karl tiba-tiba memutar kepala dengan perasaan tertentu dan melihat ke samping. Sementara Layla berdiri diam di sana. Dia mengikuti langkah-langkahnya menuju panggung. Pada saat hati Layla berdebar-debar, dan perlahan-lahan memegang tangannya, cinta yang telah ditunggu selama lebih dari 10 tahun ini, akhirnya bisa berlanjut pada saat ini. Dan Evan di atas panggung sepertinya juga merasakan kehadiran orang tuanya. Dia perlahan-lahan menoleh ke bawah panggung. Pandangan tiga orang saling bertautan pada saat ini. Tungguan yang telah lama dinantikan. Saat ini semua berubah menjadi kata-kata yang tak terucapkan. Kasih sayang besar yang melampaui waktu dan ruang, akhirnya terwujud pada saat ini.